baru yang dikhususkan untuk Korps Polisi Wanita. Kapolri memberi izin bagi polwan yang ingin menggunakan jilbab saat bertugas. Kebijakan tersebut mendapat respon positif dari berbagai kalangan, terutama anggota polwan se-Indonesia. Bagi mereka yang memang sudah berhijab, Kapolri dianggap sangat memahami keinginan mereka, yang tentunya dengan berhijab tidak mengurangi profesionalisme kinerja polwan. Jumat 29 November kemarin, beredar telegram rahasia yang diduga diterbitkan pihak Mabes Polri terkait himbauan polwan dilarang berjilbab saat dinas, sebelum rumusan baku tentang jilbab resmi dibuat Mabes Polri. Adanya telegram rahasia tersebut menuai sejumlah kontroversi. Aktivis muda Muhammadiyah Mustafa Narawardaya menduga Kapolri mendapat tekanan internal instansi kepolisian yang merupakan kelompok intoleran dan ingin memecah kesatuan Polri. Kabar beredarnya telegram rahasia larangan polwan berjilbab ditanggapi anggota Komisi Hukum DPR RI. Politisi Partai Demokrat San Mustafa mengatakan, Komisi 3 DPR akan bertanya resmi kepada Kapolri terkait kebijakan yang dianggap membingungkan personel polisi wanita. Sebelumnya, Polri mengaku memiliki kendala pendanaan dalam menyediakan jilbab bagi polwan agar seragam. Pro kontra izin polwan menggunakan jilbab saat dinas yang diduga memicu konflik internal pimpinan Polri dibantah Jenderal Sutarman. Menurut Kapolri, dirinya lah yang menyetujui telegram rahasia tersebut. Kapolri meminta Irwasum memoratorium kebijakan hijab bagi polwan karena tidak seragam. Mengapa kebijakan Polri terkait izin berjilbab seakan menjadi kontroversi di internal pimpinan Polri sehingga pelaksanaannya harus ditunda? Benarkah hanya karena tidak seragam, hak berjilbab para polwan saat bertugas harus dibatalkan hingga turun dana dari APBN 2014 mendatang? Atau mungkin saat ini Kapolri Jenderal Sutarman sebenarnya sedang diuji dalam menetapkan kebijakan yang bisa saja tidak satu suara di antara pimpinan Polri? Tim Liputan, JAK TV. Iya, pemirsa, untuk membahas mengenai pro kontra polwan berhijab ini akan kami bahas dengan dua orang narasumber. Sebelah kiri saya sudah hadir Kombes Pol Pak Agus Rianto. Selamat malam Pak Agus, apa kabar? Alhamdulillah. Kabak Penum Mabes Polri, waalaikumsalam. Kemudian juga dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sudah hadir Pak Al Muzamil Yusuf. Pak Muzamil, selamat malam. Malam Mas Adam. Iya, pemirsa, Anda juga bisa berbincang bersama kami di line telepon 0215155111. Mungkin saya mau tanya ke Pak Muzamil. Pak Muzamil, ini kan terkait dengan wacana polwan berjilbab ini ketika fit and proper test yang dilakukan begitu, terkait dengan Jenderal Polisi Sutarman Kapolri begitu. Tapi kalau mungkin saya penasaran begitu, ini PKS begitu ya, ini sempat sibuk-sibuk tanda kutip begitu ya, ini ngurusin agar polwan sendiri untuk bisa diberikan kesempatan untuk berhijab begitu. Maksudnya sendiri apa nih Pak Muzamil? Iya, pertama saya ingin meluruskan bukan pada saat fit proper test ya. Sejak penjelasan Kapolri Pak Timur Pradopo sengaja saya bawa ini. Tanggal 10 September. Rapat kerja dengan Komisi 3, betul. Tapi rapatnya terselenggara tanggal 16. Ya. Sudah kita bicarakan dan sudah ada jawaban resmi dari Kapolri. Ya. Terkait dengan tuntutan penggunaan jilbab bagi polwan, pada prinsipnya Polri tidak keberatan dan akan diatur lebih lanjut melalui surat keputusan Kapolri. Ya. Seragam polwan yang menggunakan jilbab terlampir. Jadi lampirannya juga sudah 61 lampiran. Jadi bukan pada fit proper test. Fit proper test hanya penegasan. Hampir seluruh fraksi mengingatkan kembali Pak Sutarman tentang komitmen ini, karena kita rapat September, setelah itu kira-kira awal November ya, fit proper test kira-kira. Pembicaraan itu diingatkan lagi dan Pak Sutarman komit waktu itu. Nah, itulah yang muncul pada komentar Pak Sutarman pada 20 November kepada para wartawan. Ini karena HAM, sama dengan komentar kita DPR, ini karena HAM, tapi juga anggaran belum ada, maka kami persilahkan. Kata Pak Taman kan begitu. Kegembiraan kan luar biasa, sambutan publik, apresiasi publik luar biasa. Dan di lapangan sudah terjadi beberapa, ya banyak cerita lah. Bahkan di Gorontalo itu, bidang humas Polri di Polda Gorontalo mengatakan kami sudah memesan kepada Aceh agar seragamnya sesuai dengan yang dicontohkan, biar nggak beda-beda, kami sudah pesan kepada Aceh. Tapi muncul telegram yang 28 November, itu kan berarti 8 hari kemudian kan, yang ya kita kaget ini. Ada apa?
Itu yang kita baca di berbagai media. Pak Ukrasiana mengatakan ya ini karena di lapangan ada laporan Irwasum karena tidak seragam. Kita ingin menyamakan seragam di lapangan. Ya. Lalu ada lagi kata-kata kita akan mengkaji. Nah, pertanyaan saya, kalau dikaji apa? Ini yang sudah dikeluarkan 61 ini sudah disampaikan pada kita. Dan Pak Timur waktu itu mengatakan berdasarkan inilah kita akan buat peraturan Kapolri. Ya, Pak Muzamil, tapi ini ada beberapa komentar begitu ya dari masyarakat sendiri ini. Kalau misalnya ada poluan berhijab sendiri akan berdampak pada aktivitas, kemudian juga penegakan hukum begitu. Anda lihat seperti itu juga? Kalau aktivitas apa yang mengganggu? Justru poluan sendiri mengatakan kami tidak terganggu. Sekarang atlet-atlet yang membutuhkan kecepatan, keterampilan gerak dan lain-lain juga berjilbab. Dan luar negeri kita tidak bicara negara mayoritas Muslim. Yang minoritas Muslim, Inggris, Swedia, Kanada, Amerika, di Australia, di Victoria, kadet di Amerika juga ada. Jadi ini sudah menginternasional dan isunya isu HAM. Ya, yang kita sampaikan juga isu HAM dan hampir semua fraksi mendukung soal itu. Jadi kita kaget kok ada arus balik ya. Dan arus balik ini isunya bukan isu sederhana. Kalau isu merubah baju Polri dari coklat muda ke coklat tua, ini kan soal sense warna. Tapi ini persoalan jilbab yang persoalannya bukan persoalan warna, tapi persoalan bagi orang tertentu ini prinsip. Yang tidak menganggap prinsip juga tidak apa-apa. Tapi karena bagi orang tertentu prinsip dan ini menyangkut pakaian umat Islam, sehingga reaksinya kita khawatirkan jadi meluas. Menarik. Pak Agus, ini kan sudah banyak reaksi juga begitu ya. Polwan tadi dikatakan sudah sangat gembira diberikan kesempatan begitu terkait dengan hak asasi. Ternyata ada arus balik sendiri begitu dari internal Polri. Ini apakah ditunda atau memang belum diperbolehkan dibatalkan? Ya gini Mas Adam, ya sebelum saya menjawab apa yang dipertanyakan Mas Adam tadi, mungkin saya perlu koreksi penjelasan yang tadi disampaikan oleh JEK TV pada awal pembukaan acara ini, bahwa sepertinya di antara pimpinan kami itu ada perbedaan pandangan terkait dengan keputusan yang dibuat. Ya pada prinsipnya Bapak Wakapolri menandatangani surat telegram pada tanggal 28 November itu adalah sebagai tindak lanjut daripada arahan Bapak Kapolri beberapa waktu sebelumnya. Karena pada saat ada acara di Mabes Polri, beliau juga sudah menyampaikan bahwa silahkan polwan yang ingin berjilbab menggunakan, tapi acuannya tetap pada Polda Nat. Karena sementara ini yang kita atur dalam surat keputusan Kapolri 702 itu adalah teman-teman kami yang bertugas di Polda Nat. Nah itu kenapa ini dikeluarkan TR itu pada tanggal 28 November? Tentunya kebijakan Bapak Kapolri yang dikemukakan sebelumnya, ini tim sudah menindaklanjuti. Sehingga beberapa hari berikutnya muncul penggunaan jilbab oleh teman-teman kami di beberapa daerah. Nah ini kan bicaranya seragam ini. Kalau sudah bicara seragam, tentunya kita seragam. Ya kita menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada koreksi masyarakat, termasuk tadi Pak Jamil sampaikan. Tapi tentunya kami juga berharap karena kesepakatan kami dalam skep 702 itu adalah seragam bagi Polri dan PNS, termasuklah yang digunakan oleh teman-teman kami di Polda Nat. Nah tentunya kami harus seragam, mulai kalau jilbab itu mulai dari ujung kepala kan sampai ujung. Kalau misalnya kaki. Menarik Pak Muzamil begitu. Kalau misalnya tujuannya adalah seragam gitu, TR-nya kan mungkin isinya adalah seragam warna begitu atau seragam bentuk begitu, bukan tadi begitu ya, ditunda atau dibatalkan. Iya, kan sifatnya hanya menunda sampai dengan ada keputusan resmi dari Kapolri. Nanti akan dikuatkan dengan surat keputusan apakah nanti 702 yang diberlakukan sementara ini di Polda Nat menjadi keputusan untuk seluruh Indonesia. Nah, ini kan ataukah nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Terus tadi disampaikan juga bahwa waktu zaman Pak Timur juga sudah dilakukan penyampaian untuk masalah jilbab. Itu memang betul. Jadi memang setelah ada teman-teman kami beberapa waktu yang lalu juga mengatakan bahwa untuk keinginannya berjilbab, sudah dibentuk tim itu Pak Jamil
dilakukanlah pembahasan karena kan itu nanti bagaimana warnanya, bagaimana desainnya, karena kan juga kita memperhatikan untuk polwan-polwan ini supaya tetap kelihatan menarik. Dan Kapolri sempat bilang bahwa ini terkait tadi seperti Pak Muzamil begitu diamini bahwa ini adalah hak asasi dari polwan sendiri begitu. Tapi muncul TR sendiri. Kemudian apakah kalau seandainya telegram rahasia ini polwan sendiri tidak bisa memenuhi aturan secara tertulis gitu ya, telegram rahasia sendiri, apakah akan dikenakan sanksi begitu? Apakah memang harus melepaskan atau menanggalkan hijabnya sendiri? Ya, karena sifatnya TR itu kan TR-nya hanya 1 lembar nih Mas Adam. Sementara petunjuk yang harus diberikan itu kan banyak. Mungkin dalam TR ini tidak terakomodir seluruhannya. Jadi kepada teman-teman kami polwan, apabila ada hal-hal yang belum jelas dengan TR ini, itu alamannya kepada pimpinan satuan masing-masing. Silahkan ditanyakan, kita terbuka. Apalagi kepada anggota masyarakat juga kita terbuka. Menarik Pak Muzamil begitu. Anda lihat apakah ini tarik ulur begitu ya? Keputusan sendiri, tapi kita akan bahas lebih lengkap lagi usai pariwara. Tetap bersama kami di Ada Apa Berita. Iya, Pak Musa masih di Ada Apa Berita. Mungkin saya tanya ke Pak Muzamil. Pak Muzamil, tadi saya katakan begitu. Ini sepertinya memberikan kesempatan sendiri untuk berhijab sendiri bagi polwan sendiri. Ini seperti keputusan tarik ulur begitu ya. Wakapolri bisa mengkoreksi statement dari Kapolri begitu dengan mengeluarkan telegram rahasia. Iya, yang jadi pertanyaan publik kan Kapolri di hadapan para wartawan mengatakan ini HAM, anggaran belum ada, silahkan kalau Anda mau gunakan, ada rujukan kita tentang Aceh, dan saya katakan sejak 16 September kita udah punya rujukan untuk 61, jadi sudah ada itu model semua itu, yang dikatakan gambarnya itu sudah lengkap semua ini, ya. Kalau menurut saya ini kontraproduktif adalah setelah Kapolri mengatakan di hadapan publik euforia kegembiraan luar biasa, lalu kok muncul telegram rahasia yang sebaliknya karena alasan di lapangan berbeda. Seharusnya yang ditata itu di lapangan. Anda harus merujuk ini loh kalau mau pakaian jilbab. Kalau belum ini jangan dulu Anda sesuaikan. Bukan merubah. Kalau merubah ini menjadi isu besar. Kenapa? Karena coba kita lihat keluhan AKBP Widya Stuti ini contoh di Polres Metro Jakarta. Dia katakan saya sangat bersyukur diperbolehkannya. Dulu saya datang ke kantor pakai jilbab, sampai di kantor saya copot. Setelah diizinkan Kapolri, saya langsung pakai. Kenapa? Saya sudah siap di rumah sebelumnya. Ini AKBP Widya Stuti. Seolah-olah ini hadiah dari Kapolri untuk polwan dan untuk umat Islam secara umum ya. Untuk HAM lebih luas lagi, karena di internasional juga terjadi. Tiba-tiba hadiah itu sudah dipakai, diambil lagi nanti aja deh. Kenapa? Karena kalian beda-beda. Menurut saya komunikasi politiknya bukan begitu. Ditata yang beda-beda itu. Anda beda, ini belum sesuai, jangan dulu. Ketimbang melawan arus seperti ini, sehingga jadi tafsiran orang ada apa antara Kapolri dengan Wakapolri. Justru ini kan yang tidak boleh tafsiran seperti ini. Ini tidak kontraproduktif menurut saya dalam membangun citra Polri. Menarik, ini terkait dengan citra Polri. Tapi Pak Agus tadi ini ada kontraproduktif antara Kapolri dan juga Wakapolri begitu. Iya, tadi sudah saya sampaikan. Padahal sebetulnya sudah jelas di situ. Kita juga Pak Wakapolri juga menandatangani surat telegram itu juga mengacu sebelumnya dari perintah Kapolri dalam hal penggunaan jilbab. Setelah ada hasil penelitian ataupun pengamatan di lapangan akibat berbeda-beda itu. Tadi disampaikan juga oleh Pak Jamil, kalau ya berbeda-beda ya ditata. Nah inilah kesempatan kami untuk menata teman-teman kami yang belum seragam ini. Tapi sampai kapan begitu kepastiannya polwan diizinkan untuk berhijab? Begini, jadi surat keputusan itu tentunya perlu waktu. Karena tadi juga dalam TR itu disebutkan, kita akan lihat bagaimana warna, bentuknya, modelnya gitu kan. Apakah juga nanti yang 702 itu diberlakukan secara nasional ataukah nanti ada penyesuaian-penyesuaian. Karena kan Polri ini kan terdiri dari berbagai budaya, berbagai daerah. Nanti kita juga pembuatan seragam ini kan juga bukan Polri sendiri yang mendesain, ada juga kita sayembarakan walaupun tidak. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai hijab gitu sendiri, Pak Agus, ini kan udah fashion begitu ya. Kalau mau lihat model atau desain sendiri ini banyak referensinya banyak sekali begitu sekarang. Betul. Ya, tapi kan namanya seragam ya Mas Adam ya. Dalam Kep 702 kita mengacunya gitu, itu diatur tentang seragam Polri dan PNS. Termasuklah di situ jilbab
yang menjadi salah satu seragam yang digunakan oleh teman-teman kami Polwan yang ada di Polda Nat. Oke, ini pada saat itu. Sebenarnya Mas Adam, kalau kita lihat di TV begitu diumumkan Kapolri, Polda Metro Jaya menampilkan apa kurang rapihnya itu. Gitu. Oke. Ya. Dan betul, gambar juga sudah disampaikan kepada kita. Sebenarnya polanya memang bukan menarik kebijakan itu. Karena Kapolri sudah berstatement itu nomor 1 loh, orang nomor 1 di Polri loh. Ya. Harusnya ditata yang di lapangan loh. Anda kok nggak sesuai itu dengan yang dicontohkan tuh. Ini udah di Polda Jaya dan lain-lain di Aceh. Ya. Itu yang harus ditata. Nah sebenarnya berikutnya saya setuju tadi Pak Agus katakan memang harus keluar perkap tuh peraturan Kapolri. Itu yang kita desak. Kalau bicara kurangnya anggaran DPR ada 2 tugas. Kapolri segera melakukan perkap. DPR segera menambahkan anggaran pengadaan untuk pakaian. Tetapi mengeluarkan telegram ini bukan solusi menurut saya. Ya. Oke, mungkin ada kekhawatiran diskriminasi Pak Agus? Polwan berhijab dengan tidak berhijab? Nggak ada itu Mas. Tidak ada istilah diskriminasi di lingkungan kami. Justru inilah kita sekali lagi terima kasih apresiasi masyarakat kepada Polri. Tapi kami juga berharap berilah kesempatan kepada kami untuk menata lingkungan kami sehingga soliditas di lingkungan kami ini tetap terjaga dan terpelihara. Ya, tadi disampaikan terima kasih Pak Jamil nih, mudah-mudahan ya kawan-kawan Bapak ini nanti bisa. Oke, bagus Pak Muzamil, kita coba angkat telepon, ada pemirsa yang ingin bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak. Iya, dengan siapa di mana Pak? Pak Margus di Bogor. Dari Bogor, silakan Pak. Selamat malam Pak. Iya, selamat malam Pak Markus. Margus di Bogor. Iya. Apapun itu sebenarnya yang dipakai oleh para polisi. Iya, selamat malam Pak. Iya, silakan langsung Pak. Iya, yang lebih penting kan sekarang ini adalah bukan soal dinasnya, karena sempat juga Pak Kapolri itu untuk Iya, Pak Markus, silakan. Iya, samanya terputus begitu. Tadi kalau tadi Pak Muzamil Anda katakan begitu, ini sebenarnya baik sekali begitu untuk memulihkan begitu atau memperbaiki citra begitu. Tapi emang pandangan dari DPR khususnya Komisi 3 begitu tentang citra kepolisian sejauh ini apakah seperti apa begitu dengan desakan berjilbab sendiri, pengaruhnya ke citra kepolisian seperti apa? Perjuangan itu kan sudah sejak 5 tahun ya, dari arus bawah itu. Lalu kita kan DPR itu kalau turun ke dapil kita kan masukan itu ke kita juga, sehingga yang menyuarakan persoalan jilbab itu hampir di seluruh komisi. Kalau di sini pertanyaan tentang jilbab, hampir seluruh komisi mempertanyakan soal jilbab itu. Dan sudah jadi kesimpulan loh. Kesimpulannya mengikat loh. Kesimpulan antara Komisi 3 dengan Kapolri ini mengikat, termasuk Kapolri berikutnya. Komisi 3 DPR mendukung langkah Kapolri dalam menerima usulan pemakaian jilbab bagi Polwan. Untuk itu Komisi 3 DPR mendukung Kapolri untuk menindaklanjuti dengan surat pesan Kapolri. Ini yang kita tunggu belum keluar. Ini menarik begitu. Kalau misalnya mengikat begitu, apa yang akan dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI begitu terkait dengan telegram rahasia ini. Tapi kita coba angkat telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo. Ya, dengan siapa di mana Pak? Pak Mamat dari Jakarta. Pak Mamat, silakan Pak Mamat. Ya. Dari Bapak Muhammad Sokidin Pak dari Jakarta. Iya, silakan Pak. Pak, itu kayaknya kalau Ibu Polwan itu pakai jilbab itu kayaknya kurang efisien deh Pak. Masih pakai jilbab langsung ditumpangi dengan baret itu gimana? Kalau untuk mau ya terus. Iya Pak, bisa tolong kecilkan volume TV-nya Pak? Iya Pak. Kalau untuk tahlilan, kalau untuk ibu Oke. Ya, tapi Pak Mamat setuju nggak kalau misalnya Polwan ini pakai jilbab? Oke, tampaknya terputus pemirsa. Pembahasan masih akan kami lanjutkan, tapi kita harus break sejenak. Tetap bersama kami di Ada Apa Berita.
Iya, Pak Musa masih di apa berita. Mungkin saya tanya ke Pak Muzamil. Pak Muzamil ini kan sudah keluar TR gitu, telegram rahasia sendiri. Apakah Komisi 3 DPR RI akan melakukan pemanggilan terhadap Kapolri terkait dengan masalah ini? Iya, dalam rapat jadwal kita rapat kerja tentu hal ini akan kita tanyakan karena ini memang sudah pertanyaan kesekian kalinya. Apalagi ada kasus terakhir. Tadi ada Bapak penanya kita tadi seakan-akan jilbab Polwan itu tidak bisa untuk kerja. Ya ini kan sudah, inilah yang lampiran yang diberikan oleh Pak Kapolri ya, ya dengan berbagai 61 jenis, ya 61 jenis sesuai dengan berbagai kesatuan Polwan ini. Ini kan sudah jadi ini. Ini yang sebenarnya yang ditiru. Kalau mereka berbeda menirunya, inilah yang menurut saya harus ditegur merekanya. Ketimbang membalikan itu menjadi isu politik yang besar. Nah, jadi Polwan bisa kerja nggak dengan ini? Ya bisa, ini memang didesain untuk kerja. Atletnya bisa kok. Di luar negeri juga mereka bisa bekerja kok dengan seragam mereka seperti ini. Gitu. Oke, tapi kan kalau bicara mengenai tadi begitu ya, sebenarnya masalah profesionalisme begitu yang menjadi dasar bisa atau tidak kerjanya begitu Polwan. Setuju, Pak Muzamil? Ya, nggak ada masalah. Itu terjadi secara internasional. Dan kalau bicaranya DPR, wilayahnya memang penganggaran. Tinggal Pak Kapolri minta tolong dianggarkan. APBNP kita pada Mei Juni nanti yang sekarang sudah turun itu anggaran untuk Sarpras sarana prasarana 107 M untuk 413.000 ya, kira-kira Polri, 12.000-nya Polwan. Kira-kira berapa yang pakai jilbab? Kalau seperempatnya ada 3.000. Kalau satu jilbab itu 300.000, itu 900 juta. Dana seragam 107 miliar. Ya, memang dana tidak cukup karena belum dianggarkan. Tapi bukan berarti tidak ada anggaran loh. Dan itu memang wilayah Kapolri berhak untuk meminta kepada DPR. Yang diminta DPR kepada Kapolri segera keluarkan keputusan Polri itu. Sebelum itu diputuskan, karena Kapolri sudah menyatakan, sudah biarkan berjalan. Tinggal diperbaiki di lapangan yang tidak sesuai tadi. Iya. Kemudian apa yang akan dilakukan Komisi 3 tadi, Pak Muzali? Ya, kita akan menanyakan persoalan perkembangan terakhir perbedaan antara Wakapolri dengan Kapolri ini. Walaupun Kapolri mengatakan kami telah memerintahkan Wakapolri ya, saya tidak bicara perpecahan mereka, tapi secara komunikasi politik itu komunikasi politik yang tidak efektif. Menunjukkan Polri tidak tertata komunikasi politiknya. Di hadapan wartawan menyatakan sesuatu dalam waktu 8 hari dicabut. Pak Agus ini kan menarik begitu. Tadi niatnya baik begitu, ingin memberikan kesan baik terhadap Polwan dan juga Korps Kepolisian begitu. Tapi sangat disayangkan ternyata ditunda atau dibatalkan. Iya. Sebetulnya bukan pembatalan itu ya Mas Adam. Kita tegaskan sekali lagi bahwa kita tidak pernah melarang teman-teman kita untuk menggunakan jilbab. Hanya kembali lagi bahwa itu kesepakatannya bahwa itu adalah pakaian seragam. Tentunya itu harus seragam. Tadi kita lihat dicontohkan di salah satu Polda, warna jilbabnya berwarna-warni. Nah, itulah salah satu yang menjadi dasar sehingga kita keluarkan surat telegram untuk kembali kita minta teman-teman kita untuk sementara ini menunda bagi teman-teman yang di luar Polda Nat. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Jamil dengan anggaran yang ada, pagu yang sudah kita terima yang nanti akan diberlakukan pada Januari 2014 ya Pak Jamil ya. Itu tentunya belum termasuk dari anggaran pengadaan jilbab itu. Ya, karena juga kami sudah dengar juga bahwa Pak Kapolri akan mengajukan anggaran untuk pengadaan jilbab. Kalau nanti misalnya apakah menjadi anggaran perubahan untuk tahun 2014 ataukah bagaimana, nanti kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Tapi pada prinsipnya pimpinan ataupun kesatuan tidak pernah melarang teman-teman saya untuk menggunakan jilbab. Itu yang paling pokok itu. Oke, bisa dipastikan kapan itu Pak? Tadi walaupun terkait ini anggaran juga begitu, tapi bisa dipastikan tahun berapa ini Polwan sudah bisa berhijab begitu? Ya, tentunya kita lihat pertama situasi anggaran yang kita miliki. Karena kita juga tidak mungkin membebani teman-teman kita untuk pengadaan. Ya mungkin kalau di Jawa tukang jahitnya banyak. Kalau mungkin di luar Jawa yang di daerah-daerah yang jauh pengen juga menggunakan jilbab, tapi penjahitnya kan susah. Kemudian juga anggaran yang dipakai untuk
membuat itu kan juga tidak murah. Pasti bahannya akan mahal gitu kan. Nah, sehingga itulah yang menjadi bagian-bagian yang mendasari sehingga Bapak Wakapolri atas nama Kapolri menandatangani surat telegram. Tapi setidaknya tadi bisa mengklarifikasi begitu ya, bahwa tidak ada konflik of interest dari tidak institusi kepolisian begitu ya? Sama sekali tidak sama ada. sekali tidak ada. Ya. Oke, Pak Muzamil begitu. Mungkin ya, saya kira memang karena pernyataan Kapolri sudah sebelumnya, menurut saya harusnya telegram inilah yang ditarik. Kami menata di lapangan yang tidak rapi itu tanpa melarang. Silakan Polwan menyesuaikan dengan rujukan yang sudah ada di Aceh. Tapi kalau nggak sesuai, tolong perbaiki. Ketimbang memaksakan dengan telegram rahasia ini. Menurut saya itu lebih bagus telegram itu dicabut, dikembalikan kepada ungkapan Kapolri. Karena saya kira itulah untuk menjaga marwah Polri dengan sambutan publik yang luar biasa antusiasme. Jangan menimbulkan, nanti saya khawatir, saya khawatir menimbulkan protes yang berkelanjutan terhadap kondisi ini. Kita tidak menginginkan itu. Baik, tapi tidak ada protes ya Pak ya dari Polwan ya? Ya, saya yakin dan percaya teman-teman saya sesuai dengan titah awalnya siap melaksanakan perintah. Sepanjang perintah itu tidak melanggar ketentuan pasti dilaksanakan. Baik. Pak, yang protes bukan Polwan, Pak. Ini masalah publik. Ini masalah publik. Ini publik juga. Kita berharap ya berilah kami kesempatan untuk menata diri. Kesempatan gitu kita berikan waktu, tinggal nanti kepastiannya kapan. Baik Pak Agus, terima kasih. Pak Muzamil, terima kasih.